Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MCTV yang dirahmati Allah, diceritakan bahwa para ulama terdahulu sudah berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelumnya agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Bahkan mereka berdoa selama 6 bulan sesudahnya agar ibadahnya diterima selama Ramadan tersebut. Dari Abu Amr al-Auza'i berkata, adalah Yahya bin Abu Kasir memohon kehadiran Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku dengan selamat ke Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku, dan terimalah amalku di Ramadan. Maka tiada kata yang patut kita hanturkan melainkan sanjungan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kuasa dan izinnya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan umur yang panjang hingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang dinanti-nantikan ini, bulan suci, mulia, dan penuh berkah, bulan Ramadan. Perlu kita sadari, tidak semua orang muslim di dunia ini mendapatkan kesempatan bertemu kembali dengan bulan yang agung ini. Banyak kerabat kita, tetangga kita, dan saudara sesama muslim yang telah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu sebelum Ramadan yang dinanti-nantikan ini tiba. Semoga kita bisa menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Pemirsa MCTV yang dirahmati Allah, tema kultum kita pada hari ini adalah keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Banyak hadis yang menceritakan betapa besar keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran, terlebih saat bulan Ramadan saat ini. Berikut beberapa keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, menjadi manusia yang terbaik dan utama di mata Allah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Tampak dari hadis tersebut bahwa orang yang paling baik bukanlah orang yang sedekahnya paling banyak atau haji dan umrohnya berkali-kali. Namun orang yang paling baik adalah orang yang mampu meluangkan waktu membaca dan memahami isi Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran, maka ajarkanlah. Begitu mulianya keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran, sampai-sampai Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua, membaca satu huruf dari Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Di sini saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, Al-Quran menjadi syafaat pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bagi yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran tetap mendapat pahala. Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia benar dalam membacanya, maka ia bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran karena kesusahan, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kelima, mendapatkan rahmat, ketenangan batin, dan namanya viral di langit. Tidak semata-mata berkumpul satu kaum di rumah Allah yang dibacakan di dalamnya kitabullah dan difahami maknanya, kecuali malaikat turun akan diberikan rahmat dan diberikan ketenangan batin, dan namanya disebut-sebut oleh penduduk langit. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, mendapatkan balasan terbaik dari Allah. Siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberikan balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah,
keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pemirsa MCTV yang dirahmati Allah, demikian beberapa keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Semoga uraian singkat tadi dapat membuat kita lebih termotivasi lagi untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Baiklah pemirsa, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.